Halo Sobat Manhwa, setelah hiatus sekian lama, akhirnya update juga. Berhubung manhwa yang lama masih hiatus dan kagak selesai-selesai, ayo kita bahas manhwa baru yang berjudul Aku Punya Menara Penekan Iblis. Manhwa ini menceritakan seseorang yang bernama Xiaoyan. Dirinya dihianati sama pacar dan sahabatnya ketika dunia mengalami kiamat, sehingga membuatnya mokat dengan penuh amarah. Dengan kekuatan benih api nether, Xiaoyan berhasil memulai kembali kehidupannya dari awal. Gimana keseruan manhwa yang satu ini? Nggak usah basa-basi, langsung pasang headset dan kita gaskan ke alur ceritanya. Saat ini dunia sedang mengalami kiamat yang benar-benar membuat perubahan besar. Makhluk mengerikan yang tidak diketahui asalnya dari mana mulai bermunculan dan membantai habis para manusia yang masih selamat. Jarak kekuatan antara manusia dan makhluk tersebut sangatlah besar. Bahkan banyak jutaan manusia yang berubah jadi zombie gara-gara efek hari kiamat ini. Umat manusia yang tersisa tidak punya pilihan lain selain melarikan diri dan saling mengkhianati satu sama lain. Termasuk MC kita yang bernama Xiaoyan. Tidak hanya dibuang, Xiaoyan juga disiram minyak tanah sama dua orang yang dia anggap dekat. Si cewek namanya Ruolan, dia pacar Xiaoyan. Sedangkan yang cowok bernama Si Jun, sahabat dekat Xiaoyan. Selain mau menghabisi Xiaoyan, Si Jun juga akan mengambil seluruh milik Xiaoyan, termasuk token Six Great Hell ini. Token itu merupakan warisan keluarga Xia selama ribuan tahun. Tidak disangka, Si Jun mau menjadi sahabatnya cuman mau merampas token tersebut. Melalui token itu, Si Jun memanggil monster beruang hitam yang terlihat cukup kuat. Si Jun juga menegaskan jika adik Xiaoyan mokat itu gara-gara tidak mau menyerahkan token ini padanya. Dia juga berterima kasih karena darah adik Xiaoyan yang mokat sangatlah berguna. Lalu di medan perang, para netizen yang melihat Si Jun ada di sana merasa aman. Soalnya waktu itu Si Jun dianggap sebagai awakener terkuat yang mendapat anugerah dari para dewa. Kembali di sisi mereka berdua, Ruolan tahu jika Xiaoyan sangat menyukai api. Oleh karena itu, dia punya ide untuk menghabisi Xiaoyan menggunakan api juga. Xiaoyan yang sudah tidak bisa apa-apa lagi, cuman bisa pasrah. Sementara itu, monster raksasa akan segera baku hantam dengan monster beruang hitam. Dan dawas! Hantaman antara kedua monster ini membuat api yang sangat besar di sekitar tubuh Xiaoyan. Di sisi Xiaoyan, dirinya tidak terima dengan hal ini. Dengan tekadnya yang masih membara, dia menegaskan dalam hati kalau dirinya tidak akan mokat semudah ini. Dan tak lama kemudian, mata sebelah kanan Xiaoyan berubah menjadi keemasan. Kalau begitu, mari kita mulai dari awal. Ucap suara misterius. Kemudian jantung Xiaoyan mulai berdetak kembali. Lalu mata kanannya memancarkan aura api keemasan. Setelah itu Xiaoyan terbangun di kasurnya. Dia masih syok dan belum percaya dengan suara misterius tadi. Gak pakai lama, Xiaoyan langsung memeriksa tanggal di HP-nya dan saat itu adalah tanggal 1 Juli 2028. Dia kembali 3 hari tepat sebelum hari kiamat terjadi. Xiaoyan pun bercermin guna memastikan apakah semuanya beneran kembali mengulang dari awal atau tidak. Saat bercermin, dirinya menyadari kalau terdapat perubahan pada mata kanannya. Mata kanannya berubah menjadi warna emas.
Xiayan tidak terlalu memikirkannya. Mungkin saja itu efek terbakar yang dia dapatkan ketika mokat di kehidupan sebelumnya. Sambil jalan-jalan di luar, Xiayan berpikir bahwa tidak akan ada satupun orang yang bisa menduga jika dalam 3 hari ke depan akan terjadi kiamat besar. Saat kiamat tersebut tiba, banyak manusia yang akan berubah menjadi zombie. Terus para dewa dan makhluk tidak dikenal akan muncul. Meskipun beberapa manusia mendapatkan kekuatan, tapi semua itu sudah terlambat. Dunia sudah benar-benar menjadi neraka. Tidak hanya melawan entitas lain, manusia juga melawan sesamanya sendiri untuk memperebutkan sumber daya supaya mereka dan kelompoknya bisa bertahan hidup. Pacarnya yang bernama Ruolan dan sahabatnya yang bernama Shijun juga tanpa ragu mengkhianatinya. Baru juga dibatin, orangnya langsung nelpon. Baru juga diangkat, Ruolan langsung ngomel-ngomel kagak jelas dan mengancam Xiayan buat putus. Nggak pakai basa-basi, Xiayan langsung mengiyakan untuk mengakhiri hubungan mereka. "Apa kau bilang?" tanya Ruolan lewat telepon. "Kau ini budek ya? Kita putus," tegas Xiayan. Setelah itu dia memasukkan HP dan melanjutkan perjalanannya. Sekarang Xiayan tidak boleh menyia-nyiakan waktu. Dia hanya punya sisa waktu 3 hari untuk mempersiapkan segala sesuatunya sebelum hari kiamat terjadi. Di kamar kosnya, Ruolan langsung membanting HP sambil mengumpat. Dia sangat kesal karena Xiayan langsung menutup teleponnya dan memblokir nomornya. Shijun menduga jika Xiayan sudah mengetahui hubungan gelap mereka. Namun Ruolan yakin jika Xiayan tidak mungkin tahu karena Xiayan sangat nurut dengannya. Beralih topik, Shijun mendapat tugas dari ayahnya untuk mengumpulkan beberapa benda pusaka yang memiliki energi spiritual. Hal ini adalah persiapan untuk menghadapi peristiwa besar yang akan segera terjadi di masa depan. Lalu Ruolan ingat jika Xiayan punya token kuno yang berusia ratusan bahkan mungkin ribuan tahun. Saat ini token tersebut dibawa oleh adik Xiayan yang bernama Xiayun. Setelah menenangkan Xiayan, Ruolan akan membujuknya untuk menyerahkan token tersebut. Shijun pun senang mendengar hal itu, dan mereka berdua pun lanjut icikiwir. Kemudian panel berpindah ke tempat Xiayun berada, dan inilah token kuno yang dimaksud. Xiayun tanya ke kakaknya kenapa tiba-tiba meminta token ini. Bahkan kakaknya sampai rela naik taksi sejauh 30 km kemari. Tidak menjawab pertanyaan adiknya, Xiayan langsung memastikan apakah Xiayun mempercayainya 100%. Tanpa ada keraguan sedikit pun, Xiayun mengiyakannya. Kakaknya adalah satu-satunya keluarga yang dimiliki. Sudah pasti Xiayun percaya sama kakaknya 100%. Xiayun percaya apa yang kakaknya mau lakukan pasti untuk kebaikan dirinya. Kemudian Xiayan menyuruh Xiayun untuk segera berkemas dari sekolah dan kembali pulang ke rumah hari ini juga. Xiayun pun nurut lalu kembali ke sekolah untuk beres-beres dan akan menemui kakaknya 2 jam lagi. Xiayun gak banyak nanya karena udah percaya sepenuhnya sama kakaknya. Di kesempatan kedua ini, Xiayan sudah berjanji dan bertekad kalau akan memastikan Xiayun selamat. Dan token ini adalah kuncinya. Saat terakhir kali sebelum mokat, Xiayan melihat jika Shijun memanggil monster beruang yang cukup kuat dengan token ini. Dan tanpa sadar, mata emas Xiayan memercikkan sesuatu. Api spiritual masuk ke dalam token milik Xiayan. Setelah mendapatkan energi spiritual lewat mata kanan Xiayan, token ini pun menunjukkan jati dirinya, yaitu token Six Great Hell. Setelah itu, kesadaran Xiayan pergi ke sebuah tempat. Setelah masuk ke dalam portal, Xiayan sampai di sebuah menara yang cukup mengerikan. Itu bukanlah menara biasa. Dilihat dari bentuknya, lebih mirip penjara daripada menara.
Di dalam sana terdapat banyak sekali monster dan iblis yang dibelenggu. Saat mengamati dari dekat, monster dan iblis yang ada di dalam ternyata sangat menyeramkan. Dan monster yang memberontak langsung dihantam sama petir surga. Para penghuni penjara neraka ini heboh karena kehadiran si Ayan. Di sisi si Ayan sendiri, dia masih kebingungan dengan kondisi yang ada di menara ini. Tiba-tiba ada yang bilang, "Takut, Dek." Di hadapan si Ayan sekarang sudah berdiri sosok wanita rubah tapi warnanya putih. Wanita ini langsung memperkenalkan namanya, yaitu Sudaji, salah satu tahanan sekaligus pemandu si Ayan di penjara neraka ini. Kemudian panel menjelaskan bahwa 10.000 tahun yang lalu Kaisar Immortal mengumpulkan 12 Immortal seperti Tai Bai, Tai Shang, The Three Pure One, Guan Yin, Fuxi, Xuanu, dan yang lainnya. Mereka semua bersama-sama menempa menara penekan iblis, dan terciptalah Six Great Hell. Selama berabad-abad tak terhitung banyaknya hewan buas, iblis ataupun dewa-dewa berdosa yang melakukan kejahatan keji telah dilemparkan ke dalam menara tersebut. Di dalam sana mereka mendapatkan hukuman dari petir surga yang membakar jiwa siang dan malam. Sudaji menjelaskan bahwa token pengampunan yang dibawa si Ayan merupakan satu-satunya kunci yang bisa membuka Six Great Hell. Dan hal ini secara otomatis menjadikan si Ayan sebagai kepala sipir penjara. Lalu Sudaji menawari si Ayan untuk masuk ke dalam. Dia akan memberi laporan lebih rinci sambil lihat-lihat keadaan penjara dari dalam. Karena penasaran juga, si Ayan menerima tawaran Sudaji. Mereka berdua langsung masuk ke dalam penjara neraka lantai 1. Begitu masuk, si Ayan langsung mendapat serangan sambutan. Sontak Sudaji langsung menyuruh si Ayan supaya hati-hati. Tapi dengan kekuatan yang dia miliki, si Ayan mampu menangkis semua serangan tersebut. Sudaji sampai terkesan dengan kemampuan si Ayan. Dan ternyata Sudaji mengenali sumber kekuatan si Ayan. Itu adalah benih api Nether. Dan karena benih api inilah si Ayan bisa memulai kembali kehidupannya setelah mokat di dunia bawah. Suara misterius ketika si Ayan mokat itu ternyata adalah suaranya Sudaji. Dirinya memiliki hubungan yang erat dengan keluarga Xia. Dan sebagai roh pemandu di menara ini, dia tidak tahan melihat si Ayan mokat dan dihianati sama para pengkhianat brengsek itu. Sudaji juga lanjut menjelaskan jika keputusasaan dan kemarahan si Ayan waktu itu membangkitkan kemampuan api miliknya sehingga menyulut benih api Nether. Sudaji hanya mengikuti arus tersebut. Sekarang si Ayan sudah tahu alasan dirinya terlahir kembali. Selain itu, dirinya juga sudah mendapatkan kekuatan sebelum hari kiamat terjadi. Dengan ini, dirinya tidak akan pernah membiarkan insiden seperti kehidupan sebelumnya terulang kembali. Setelah itu, si Ayan meminta Sudaji untuk lanjut lagi. Sambil berjalan, Sudaji menerangkan bahwa Six Great Hell dibagi menjadi 5 lapisan. Berdasarkan energi jiwa si Ayan sekarang, pintu yang menyala adalah batas tempat yang bisa dijelajahi. Semakin tinggi tempat si Ayan pergi, maka semakin kuat makhluk yang dibelenggu di sana. Si Ayan juga harus meningkatkan energi jiwa miliknya untuk menghadapi mereka di masa depan nanti. Saat ini penjara yang menyala adalah kandang beruang ini. Sontak si Ayan langsung ingat jika si Jun juga memanggil makhluk ini setelah merampas token miliknya. Dan beruang ini bercandanya nggak lucu. Ternyata dia cukup ramah. Bahkan dia dengan senang hati akan menuruti segala perintah si Ayan alias kepala sipir yang baru. Berhenti menjilat, dasar beruang brengsek, umpat Sudaji.
Yang pertama kali bertemu kepala sipir itu Sudaji. Bisa-bisanya yang menjilat pertama kali malah beruang brengsek ini. Lalu dari salah satu penjara lain yang terbuka di sana, ada yang mengumpat dalam hati. Bisa-bisanya makhluk iblis seperti mereka bertingkah jadi anjing hanya gara-gara dikurung di tempat ini. Selain itu, monster burung ini juga merasa jika kepala sipir kali ini kelihatan lemah dan cuman bisa mengandalkan token itu saja. Di sisi Xiayan, dia benar-benar takjub dengan makhluk-makhluk legendaris yang ada di dalam penjara ini. Dan ketika mengamati monster burung dari dekat, Xiayan merasa kalau penampilannya cukup familiar. "Namamu Lei Zhenxi kan?" ujar Xiayan. Sudaji pun memuji Xiayan karena langsung bisa mengenalinya. Di dunia ini, para monster diberi peringkat atau level mulai dari yang terendah yaitu soldier, kemudian ada general, commander, king, sage, dan seterusnya. Xiayan saat ini berada di level terbawah menara penekan iblis, di mana kriminal level general dibelenggu. Semakin tinggi Xiayan pergi, semakin kuat pula para monsternya. Bahkan dikatakan jika lapisan teratas Six Great Hell menampung kriminal immortal tingkat sage. Sudaji juga pernah mendengar kalau Nona Nuwa mengeluh tentang bagaimana pernah ada makhluk setingkat God di dunia ini. Tapi Sudaji yakin jika kepala sipir baru alias Xiayan bekerja keras, dia yakin kalau Xiayan akan naik pangkat dan bisa mengendalikan seluruh penjara ini. Monster tingkat general di level terbawah saja sudah sekuat ini. Xiayan sampai belum bisa membayangkan sekuat apa makhluk yang ada di lantai teratas penjara ini. Tapi tidak peduli siapapun atau apapun itu, di masa depan nanti monster-monster yang ada di penjara ini akan menjadi sumber kekuatannya. Dengan kekuatan jiwanya sekarang, Xiayan hanya bisa menjelajahi menara sejauh ini. Xiayan perlu menyerap lebih banyak kekuatan jiwa untuk membuka banyak ruangan dan naik ke level selanjutnya. Kekuatan jiwa berbeda dengan kemampuan atau skill awaken. Skill awaken mampu ditingkatkan dengan menyerap kristal dari para zombie maupun monster mutan. Namun kekuatan jiwa hanya bisa diperoleh dengan cara mengalahkan para dewa. Dalam waktu 3 hari ke depan, para dewa akan turun ke dunia. Saat itulah perburuan Xiayan akan dimulai. Untuk sekarang, Xiayan akan fokus membuat semua persiapan yang diperlukan. Singkat cerita, panel berpindah ke jalan antik. Di kehidupan sebelumnya, seseorang menemukan binding immortal robe di sini, dan dia menjadi pengguna kemampuan atau seorang awakener yang kuat. Jika ingatan Xiayan tidak salah, benda pusaka tersebut ada di area ini. Selain itu, tidak ada satupun barang antik yang memiliki energi spiritual bisa lolos dari benih api nether yang ada di mata kanannya. Di sisi lain jalan antik, diperlihatkan 2 pria tua. Yang satu ayahnya si Jun, namanya Song Tian. Dan yang di sebelahnya adalah Pak Tua Huang, si penilai barang antik. Dari jauh, Song Tian menyadari keberadaan Xiayan. Dulu si Jun pernah cerita ke dirinya kalau Xiayan itu adalah orang yang polos dan sangat mudah dimanipulasi. Merasa Xiayan bukan ancaman, Song Tian mengajak Pak Tua Huang untuk lanjut mencari barang antik. Kemampuan Pak Tua Huang dalam menilai barang antik sudah tidak perlu diragukan lagi. Setelah upacara pemujaan leluhurnya, Song Tian bermimpi bertemu dengan leluhurnya dan disuruh mencari barang antik dan benda tertentu. Tiba-tiba Pak Tua Huang tertarik dengan sebuah kendi di salah satu toko barang antik. Pak Tua Huang pun refleks lari ke arah toko tersebut. Baru juga mau diambil, dia keduluan sama si Ayan. Melihat ada anak muda yang tertarik dengan kendi itu, Saroni, si pemilik toko, langsung menjelaskan bahwa kendi itu berasal dari zaman dinasti Ming dan harganya 10.000 yuan.
Xiayan pun langsung memeriksa dan melepas tali dari kendi tersebut diam-diam. 10.000 yuan? Kendi retak gini 10.000 yuan? Yang bener aja, rugi dong, ujar Xiayan. Setelahnya Xiayan coba nawar 100 yuan. 100 yuan dasmu wi, kalau nawar ngotak dikit blok, bentak Saroni. Tanpa Tuan Song dan Pak Tua Huang sadari, Xiayan berhasil mendapatkan item yang paling penting secara gratis. Jika bukan karena pengalaman di kehidupan sebelumnya, Xiayan tidak akan pernah tahu kalau ini adalah Binding Immortal Rope. Xiayan tidak pergi begitu saja. Dia akan sedikit ngerjain Song Tian. Teringat dengan jelas bahwa Song Tian adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Xiao Yun di kehidupan sebelumnya. Kali ini Xiayan tidak akan melepaskan Song Tian begitu saja. Di sisi Song Tian, Pak Tua Huang yakin jika kendi ini benar-benar barang kuno asli. Saat Song Tian mau menawar harganya, tiba-tiba Xiayan menyapanya. Dengan basa-basi sedikit, Song Tian langsung menunjukkan niatnya untuk melihat barang antik milik Xiayan yang sudah diceritain sama si Jun. Paman Song, kau kan kaya raya, kenapa beli kendi itu? Apa jangan-jangan kendi itu sangat berharga? Teriak Xiayan tanpa dosa. Sontak semua netizen yang ada di sana berbondong-bondong ingin melihat kendi tersebut. Ditambah lagi ada Pak Tua Huang yang cukup terkenal. Tambah ramelah orang yang datang. Tiba-tiba ada orang random yang menawar kendi tersebut dengan harga 30.000 yuan. Saroni ya jelas akan melepaskan kendi tersebut ke mereka yang membayar paling mahal. Alhasil Tuan Song menghabiskan 100.000 yuan hanya untuk kendi labu tersebut. Terkutuklah Xiayan. Gara-gara dia kendi yang harusnya 10.000 yuan jadi 100.000 yuan. Brengsek, umpat Song Tian. Lalu tanpa dosa, Xiayan menghampiri Song Tian untuk memperlihatkan benda pusaka miliknya. Sambil tersenyum lebar, Xiayan menunjukkan token Six Great Hell pada Song Tian dan Pak Tua Huang. Pak Tua ini langsung tahu kalau itu bukan barang antik biasa. Dia ingin melihat token itu dari dekat. Tapi karena token itu adalah harta karun keluarga, Xiayan tidak bisa memberikannya begitu saja. Song Tian berusaha membujuknya dengan mengingatkan jika Xiayan adalah sahabat anaknya si Jun. Tapi Xiayan pura-pura nggak kenal dan izin pamit. Tapi kalau Song Tian benar-benar ingin melihat dari dekat, maka biayanya 10.000 yuan per menit. Jika Song Tian bersedia memberinya 50.000 yuan, maka Song Tian boleh melihat token itu dari dekat selama 5 menit. Dengan sangat berat hati, Song Tian pun akan membayarnya. Xiayan langsung memuji Song Tian karena bertindak seperti orang kaya sungguhan yang gak pelit harta. Hanya dalam waktu sekejap, 50.000 yuan atau sekitar 110.500.000 rupiah masuk ke rekeningnya. Xiayan langsung membelanjakan uang tersebut. Dia juga bisa menyimpan belanjaannya di salah satu sel penjara yang masih kosong. Tak lupa Sudaji request ayam hidup. Xiayan pun maklum karena rubah emang makan ayam. Lalu Xiayan memborong selusin galon air, 50 kg beras, 50 kg gandum, dan tak lupa Xiayan juga membeli sayuran dan beberapa hewan ternak sekaligus. Dan gak berasa saldo Xiayan langsung ludes. Tak terasa 5 menit sudah berlalu. Xiayan meminta tokennya dikembalikan. Namun Song Tian menawarkan untuk membeli token tersebut. Kalau Song Tian berniat mau membelinya, tentu saja bisa. Tanpa nego, harganya 10 juta yuan atau sekitar 22 miliar rupiah lebih. Sontak mereka berdua langsung shock. Token ini merupakan warisan keluarga yang berusia ribuan tahun. Wajar jika harganya sangat mahal. 10 juta itu masih murah paman. Kalau kau nggak sanggup beli, aku pamit dulu,
ujar si Ayan. Di sisi mereka berdua, Pak Tua Huang memperkirakan jika harga maksimal dari token itu cuma 500.000 yuan. Bahkan mereka bisa mendapatkannya di harga 100.000 yuan. Song Tian mengucapkan terima kasih dan menyuruh Pak Tua Huang pulang duluan. Lalu Song Tian menelpon anaknya dan menyuruhnya membawa beberapa anggota klan dan segera pergi menemukan si Ayan dan adiknya. Tak lupa bawa juga token dan mereka berdua ke hadapannya. Dia sangat kesal karena seorang bocah berani main-main dengannya. Tentu saja si Ayan mengetahui jika Song Tian akan melakukan sesuatu kepada dirinya dan adiknya. Kali ini dia tidak akan membiarkan semua hal terjadi sesuai dengan keinginan keluarga Song. Singkat waktu, Xiao Yun sudah selesai beres-beres dan siap untuk kembali pulang ke rumah. Sebagai kakak yang baik, si Ayan langsung membantu adiknya membawa barang-barangnya. Tak lama kemudian, Bai Xiyin, wali kelas Xiao Yun, berlari ke arah mereka berdua. Beliau kemari ingin menghentikan kepergian Xiao Yun. Soalnya besok ada ujian penting yang menentukan masa depan Xiao Yun. Tapi Xiao Yan bersikukuh untuk membawa pulang Xiao Yun. Bu guru langsung memarahi Xiao Yan karena menjadi kakak yang tidak bisa diandalkan. Bisa-bisanya menyuruh Xiao Yun cuti dari sekolah di momen-momen mendekati ujian penting seperti sekarang. Sebagai wali kelasnya Xiao Yun, Bai Xiyin menegaskan bahwa Xiao Yun memiliki masa depan yang cerah. Namun hal tersebut tidak mengubah pendirian Xiao Yan. Selama bukan kiamat, sekolah itu penting, bentak bu guru. Bai Xiyin pun langsung malu sendiri karena refleks bilang kayak gitu. Kemudian Xiao Yan mengucapkan terima kasih banyak ke Bai Xiyin karena sudah sangat peduli dengan Xiao Yun. Namun Xiao Yun sekarang harus benar-benar pulang ke rumah. Xiao Yan juga memberi saran ke bu guru untuk mengumpulkan sebanyak mungkin makanan, air, obat-obatan, dan senjata. Lalu yang paling penting, jangan lupa nyetok pil sangking sebanyak mungkin. Soalnya pil itu akan sangat membantu di masa-masa sulit. Bai Xiyin langsung ngebatin apakah dunia akan benar-benar kiamat. Apapun yang terjadi di masa depan nanti, bu guru berharap jika Xiao Yun tetap baik-baik saja. Singkat waktu, panel berpindah ke rumah Xiao Yan. Xiao Yun tanya ke kakaknya apakah sesuatu yang besar akan segera terjadi. Sambil mengalungkan token Secret Hell ke adiknya, Xiao Yan cerita kalau dunia akan segera berubah dan apapun kondisinya, Xiao Yan akan melindungi Xiao Yun. Lalu Xiao Yan pamit ke adiknya dan berpesan supaya jangan membukakan pintu kepada siapapun yang datang. Jika token tersebut ada pada Xiao Yun, maka Xiao Yan akan bisa selalu merasakan keadaannya. Dan prioritasnya sekarang belum berubah, yaitu tetap menghasilkan uang sebanyak mungkin. Ketika turun ke lantai 1, ternyata ada si Jalang yang teleponan sama si Jun. Lewat telepon, si Jun disuruh langsung mendatangi rumah Xiao Yan. Setelah melihat Xiao Yan, Ruolan ini langsung mencoba merayunya. Namun Xiao Yan langsung membalasnya dengan bersikap dingin. Jelas saja si Jalang Ruolan langsung ngamuk. Tapi dia tetap berusaha membujuk Xiao Yan supaya mau balikan lagi dengannya. Tapi Xiao Yan udah muak dengan Ruolan. Mengingat mereka pernah pacaran aja langsung membuatnya mual. Kita sudah putus, jadi menjauhlah dariku, tegas Xiao Yan. Ruolan gak terima mereka putus kayak gini. Gimana bisa terima? Lawang nih Jalang punya maksud lain. Xiao Yan dengan santai bilang kalau dirinya tidak akan menjadi anjing peliharaan Ruolan lagi. Sambil membentak, Ruolan menyuruh Xiao Yan untuk segera kembali. Namun Xiao Yan gak punya waktu karena mau jual rumah. Ruolan cukup kaget mendengar hal tersebut. Tapi dengan senyum licik, Xiao Yan menawari apakah Ruolan tertarik untuk membeli rumahnya. Di sisi Ruolan,
dia merasa janggal. Soalnya rumah ini adalah warisan orang tua, dan karena tempatnya strategis, setidaknya bisa bernilai 3 juta yuan di pasaran. Kalau bukan karena rumah ini, Ruolan tidak akan mau berpacaran dengan si Ayan. Dia pun langsung tanya berapa harganya ke si Ayan. Karena lagi butuh uang, si Ayan memberikan harga 1 juta yuan. Ruolan cukup heran kenapa rumah strategis ini cuma dijual 1 juta. Nggak pakai mikir panjang, Ruolan langsung setuju dengan harga tersebut. Namun dia mau nyicil 300.000 yuan dulu. Sisanya akan pelan-pelan dia bayar. Akan tetapi si Ayan menolaknya. Dia butuh 1 juta yuan sekarang juga. Saat ini si Jun sedang menuju ke rumah si Ayan bersama beberapa anggota klan. Jika dirinya ngasih 1 juta ke si Ayan, uang tersebut tetap akan kembali padanya. Akhirnya si Jalang deal dengan harga tersebut. Dia buru-buru ngajak si Ayan ke pusat transaksi properti. Tak lama kemudian, mereka berdua pun sampai di kantor real estate. Ruolan menghubungi ibunya supaya mau meminjamkan uang padanya. Dia janji kalau uangnya akan segera kembali. Tapi itu akan menghabiskan semua tabungan keluarga mereka. Ruolan tetap meyakinkan ibunya untuk mentransfer uangnya sekarang. Dia sangat yakin kalau si Ayan akan segera jadi gembel. Si Ayan tidak mau menandatangani surat-suratnya kalau Ruolan belum mentransfer uangnya. Selamat jadi gembel, pecundang, batin Ruolan. Sedangkan si Ayan, dia sangat senang menerima uang tersebut. Gimana nggak senang? Begitu kiamat dimulai 3 hari ke depan, properti seperti rumah nilainya akan jatuh. Dan tanpa uang ini, keluarga Ruolan tidak akan bisa selamat. Si Jalang ini pun tidak sadar jika dirinya sedang menggali kuburannya sendiri. Karena masalah rumah sudah clear, si Jalang ngajak si Ayan merayakannya. Di area kompleks perumahan si Ayan, si Jun mendapat info kalau si Ayun sudah pulang ke rumah. Sebelum si Ayan pulang, mereka harus berhasil merebut token itu dan membawa si Ayun ke hadapan ayahnya. Di sisi si Ayun, dirinya sedang memasak untuk kakaknya. Saat ada bahaya mendekat, token Six Great Hell memancarkan aura merah. Singkat cerita, si Jun dan gengnya sudah berdiri di depan pintu rumah si Ayan. Dia mengetuk pintu dan meminta Xiaoyun membukakan pintu untuknya. Di dalam, Xiaoyun tahu jika itu suaranya si Jun. Sambil mengintip, Xiaoyun bilang kalau kakaknya sedang tidak ada di rumah. Dia menjelaskan jika Xiaoyun sedang membeli hotpot dan memintanya naik duluan. Si Jun membujuk Xiaoyun supaya segera membukakan pintunya. Saat hendak mau membukakan pintu, tiba-tiba Xiaoyun teringat dengan perkataan kakaknya untuk tidak membukakan pintu kepada siapapun. Xiaoyun pun menyarankan si Jun untuk menunggu kakaknya pulang. Hal ini membuat si Jun semakin emosi dan menggedor-gedor pintu lebih keras. Namun Xiaoyun tetap kekeh nggak mau membuka pintunya. Kemudian salah satu rekan si Jun yang bernama Eddie membawa alat pekakas. Sebelum menjadi anggota klan keluarga Song, Eddie ini adalah pencuri handal. Jadi membobol pintu kecil seperti ini adalah hal yang sepele baginya. Xiaoyun, apa token warisan keluarga Xia ada padamu? Tanya si Jun memastikan. Dengan polos, Xiaoyun mengiyakannya. Dan tak butuh waktu lama, Eddie berhasil membuka pintu tersebut. Mereka semua langsung masuk ke dalam rumah meringkus Xiaoyun yang lagi sendirian. Jika Xiaoyun membuka pintu dari tadi, maka si Jun dan gengnya tidak akan kerepotan seperti ini. Si Jun disuruh mengambil token ini dan membawa Xiaoyun ke hadapan ayahnya. Xiaoyun pun tanya ke si Jun kenapa melakukan hal ini. Bukannya si Jun adalah sahabat kakaknya. Si Jun itu cuman pura-pura jadi sahabatnya si Ayan
orang yang polos dan nurut dengannya. Xiaoyun cukup tercengang setelah mendengar fakta ini. Gara-gara Xiaoyan juga, dirinya jadi kenal dengan Ruolan. Dan pelak, Xiaoyun langsung kena gampar sama si Jun. Lalu anak buah si Jun penasaran apakah Xiaoyun ini sudah legal atau belum. Karena mereka masih punya banyak waktu, mereka semua bisa memeriksanya sendiri. Tiba-tiba ada yang ngomong, "Tuan-tuan yang terhormat, pernahkah kalian mendengar tentang kolam anggur dan hutan daging?" Setelah itu muncul cahaya menyilaukan dari token Six Great Hell. Sejun dan anak buahnya tiba-tiba merasakan kenikmatan surga. Di sungai tersebut banyak cewek cantik yang mau melayani mereka semua. Lalu ada Sudaji yang memberikan suapan daging ke Sejun. "Apa dagingnya enak yang mulia?" tanya Sudaji. Sejun merasakan daging yang paling enak yang pernah ia makan. Lalu Sudaji menegaskan bahwa daging yang dia makan itu adalah daging Sejun sendiri. Tiba-tiba sungai tersebut jadi berwarna merah. Pemandangan hutan yang indah berubah menjadi sangat mengerikan. "Dari bintang 1 sampai 5, berapa rating yang kamu berikan padaku yang mulia?" ujar Sudaji. Di dunia nyata, Sejun dan antek-anteknya langsung kejang-kejang dan teriak-teriak kesakitan. Di sisi Xiaoyun, dia kebingungan dengan kondisi ini. "Hantu, setan, iblis!" teriak mereka semua. Sejun sadar jika semua keanehan ini pasti berasal dari token itu. "Ayo coba habisi aku kalau kau memang bisa, dasar iblis idiot!" tantang Sejun. Tiba-tiba ada cakar yang muncul dari token tersebut. Mak jelek. Mata Sejun pun langsung terkena cakaran tersebut dengan sangat telak. "Mataku!" teriaknya. Di saat yang bersamaan, Xiaoyan pun sampai juga di rumah. Dia mengambil token Six Great Hell, lalu menyapa Sejun dan antek-anteknya. Melihat Xiaoyan datang, antek-anteknya Sejun langsung panik. Lalu dari balik pintu, Ruolan memanggil Sejun. Sejun bilang kalau di dalam token itu ada monsternya. Antek-anteknya Sejun langsung mengambil senjata mereka dan bersiap mengajar Xiaoyan. Di balik layar, Sudaji lapor jika Lei Zhenxilah yang mencakar wajah Sejun. Sedangkan si beruang hitam, dirinya ingin tampil mengajar orang-orang tersebut. Namun masalah sepele seperti ini, mereka bertiga tidak perlu ikut campur. Xiaoyan sendiri juga ingin mencoba kekuatannya. Dengan kekuatan api Nether, antek-anteknya Sejun bukanlah masalah yang berarti. Mereka semua langsung terbakar habis. Dan api yang dikeluarkan Xiaoyan tidak bisa dipadamkan dengan mudah. Sejun dan Ruolan pun terkejut melihat kekuatan supranatural yang dimiliki sama Xiaoyan. "Jadi kau selama ini belajar ilmu hitam ya?" ujar Sejun. Lalu Ruolan mengingatkan kebersamaan mereka di masa lalu. Namun Xiaoyan sudah tahu jika kedekatan mereka di masa lalu itu cuma sandiwara. Mengingatnya kembali membuat Xiaoyan pengen muntah. Tapi Sejun masih berusaha menjelaskan kalau semua itu hanya kesalahpahaman. Sejun juga menyuruh Ruolan untuk membujuk Xiaoyan. Dengan pesona wanita, Ruolan mengajak Xiaoyan nikah tanpa mas kawin. Lalu dia juga meminta Xiaoyan untuk menjelaskan sumber kekuatan misteriusnya itu. "Sekarang mampus kau!" bentak Sejun. Gak pakai lama, Xiaoyan langsung mengaktifkan benih api Nether. Sejun pun langsung terbakar dan bernasib sama seperti antek-anteknya. Sekarang Xiaoyan paham kenapa kekuatannya identik dengan api. Itu semua untuk membakar habis para sampah seperti Sejun. Singkat cerita, panel berpindah ke aula leluhur keluarga Song.
Song Tian, ayahnya Si Jun, sedang berdoa kepada leluhur keluarga Song. Dia berharap supaya keluarga Song kedepannya semakin maju dan makmur. Tiba-tiba kabut merah muncul. Sepuh Song menginginkan artefak kuno yang penuh dengan energi spiritual. Selain itu, sepuh juga menginginkan persembahan darah dari seorang gadis yang masih suci. Jika kedua syarat ini terpenuhi, maka sepuh Song bisa turun ke dunia ini dengan sempurna. Song Tian menenangkan sepuh dengan berkata, jika dalam waktu dekat ini persembahan tersebut akan segera siap. Sepuh mengingatkan Song Tian bahwa 3 hari lagi akan terjadi kiamat. Jadi Song Tian harus bergerak dengan cepat. Sontak Song Tian kaget mendengar 3 hari lagi bakal kiamat. Benarkah itu sepuh? Teriaknya dengan panik. Sontak Song Tian langsung menyuruh anak buahnya untuk membeli pasokan air dan makanan dalam jumlah besar. Terus dia juga memberi perintah ke Purnomo untuk mencari Si Jun dan menyuruh Si Jun kembali secepat mungkin. Baru mau berangkat, tiba-tiba ada yang mendobrak pintu. Gak usah repot-repot nyari ini bocah, ujar Xiayan sambil melempar Si Jun ke hadapan mereka semua. Meskipun sendirian, Xiayan sama sekali tidak takut dengan keluarga Song. Song Tian pun langsung emosi setelah melihat anaknya sekarat seperti itu. Dia berteriak sambil memerintahkan antek-anteknya untuk menghabisi Xiayan sekarang juga. Antek-antek keluarga Song langsung lari ke arah Xiayan dengan brutal. Sementara Xiayan, dia mengaktifkan kekuatan api nether. Saat mengaktifkan kemampuan ini, semua pergerakan musuh terlihat lebih lambat dari biasanya. Dan bawak, Xiayan menghajar mereka semua tanpa perlawanan sedikit pun. Sekarang Xiayan sedang berhadapan dengan Song Tian. Halo paman, apa kau sehat? Tanya Xiayan merendahkan. Bocah tengik, bentak Song Tian. Dirinya langsung mengeluarkan senjata api dan menodongkannya ke arah Xiayan. Namun dengan kemampuan api nether, Xiayan menjentikan jari untuk membuat bubuk mesiu di dalam pistol tersebut menyala. Dan BAM! Pistol Song Tian pun meledak sendiri. Hal itu membuat kedua tangan Song Tian terluka cukup parah. Kemampuan api nether Xiayan baru berada di tingkat pertama. Saat ini dirinya hanya bisa mengendalikan sekitar 10 galon api sekaligus. Dan itu hanya dalam jarak 2 meter dengan durasi 10 detik. Jika ada bahan yang mudah terbakar atau meledak, efeknya akan jauh lebih besar. Sambil merangkak, Song Tian minta bantuan sepuh. Di posisi sepuh, dirinya tidak bisa membiarkan keturunannya mokat. Kalau itu sampai terjadi, sepuh tidak akan bisa turun ke dunia dengan wujud sempurna. Akhirnya sepuh menunjukkan diri dengan wujud roh yang terlihat cukup kuat. Serangan tiba-tiba dari sepuh membuat Xiayan terhempas ke belakang. Selain itu, sepuh juga langsung menyembuhkan Song Tian beserta antek-anteknya. Sepuh sudah datang. Sekarang tamatlah riwayatmu, bocah tengik, bentak Song Tian. Dalam bentuk roh saja, sepuh sudah segede ini. Jujur saja, Xiayan kesini hanya untuk mengambil artefak dan beberapa uang. Gak disangka malah bertemu dengan roh api sekuat sepuh ini. Gak pakai lama, sepuh langsung menginjak Xiayan. Namun dengan refleksnya, Xiayan bisa menghindar. Lalu sepuh lanjut menyerang, bersiap menghantam Xiayan. Dan dawas! Sekilas serangan tersebut mengenai Xiayan dengan telak. Mampus kau bocah brengsek, umpat Song Tian. Tiba-tiba dirinya malah melongo. Bagaimana nggak melongo? Xiayan tiba-tiba memanggil monster beruang raksasa. Siapa yang kau bilang mampus, Pak Tua? Balas Xiayan dengan penuh percaya diri. Sepersekian detik sebelum serangan terjadi, Sudaji memberitahu jika roh sepuh itu memiliki esensi api alami. Hanya tinggal selangkah lagi, sepuh bisa turun ke dunia dengan wujud sempurna. Jika Xiayan bisa mengalahkan dan menyerapnya,
maka kekuatan jiwa dan kemampuan api Xiayan bisa meningkat dengan pesat. Terus, tanya Xiayan. Sudaji lanjut menjelaskan jika token Six Great Hell sedang kekurangan energi jiwa. Tapi jika Xiayan berani bertaruh, mungkin ada kesempatan untuk menang. Beritahu caranya, tegas Xiayan. Caranya adalah Xiayan bisa menarik energi jiwanya dan memasukkannya ke dalam token Six Great Hell. Dengan begitu, Xiayan bisa memanggil salah satu dari mereka bertiga untuk membantu mengalahkan sepuh itu. Xiayan paham akan resikonya. Jika dia gagal mengalahkan sepuh dan tidak bisa memperbaiki jiwanya tepat waktu, dirinya akan mokat. Terus di saat yang bersamaan, salah satu dari mereka bertiga yang dipanggil tadi akan bebas dari penjara. Sudaji langsung memuji kecerdasan Xiayan dan mengajaknya bertaruh. Sebenarnya, untuk bisa memanggil salah satu dari mereka bertiga, Xiayan tidak perlu bertaruh. Nggak pakai lama, Xiayan langsung menanamkan kekuatan benih api nether ke dalam token tersebut. Hal ini membuat Sudaji cukup terkejut. Dengan ini, jika Xiayan mokat, maka benih api nether akan aktif dan menghancurkan token tersebut. Tanpa token ini, tidak ada satupun dari para tahanan yang bisa keluar dari menara penjara Six Great Hell. Yakin kalian mau membiarkan diriku mokat? Ancam Xiayan. Dia langsung mengaktifkan Soul Power Extraction dan memasukkan energi jiwa miliknya ke dalam token tersebut. Cahaya bintang langsung menyinari menara Six Great Hell. Melihat cahaya itu, membuat para tahanan ingin keluar dari menara. Xiayan memberi perintah kepada roh beruang hitam iblis besar dari gunung loka laut selatan untuk membantu dirinya dalam pertempuran. Akhirnya kesempatan yang beruang ini tunggu-tunggu datang juga. Setelah sekian lama, akhirnya beruang hitam akan segera merasakan udara di luar. Sudaji juga mengingatkan si beruang hitam kalau Xiayan tidak boleh sampai mokat. Setelah melewati portal, beruang hitam langsung menghantam sepuh api keluarga Song. Akhirnya keluar juga, teriaknya. Setelah dikurung selama ribuan tahun, si beruang merasa jika tidak ada yang bisa mengalahkan rasa kebebasan. Cepat hajar dia, malah kegirangan. Kau mau aku mokat? Ujar Xiayan sambil menjitak si beruang ini. Sejujurnya, sepuh api ini bukan tandingan si beruang. Jadi bisa dia kalahkan kapanpun dia mau. Dan benar saja, di hadapan beruang iblis ini, sepuh api nggak ada apa-apanya. Mau manggil api, tapi bogem beruang hitam lebih cepat. Dan dawas, sepuh api benar-benar dibuat tidak berdaya. Sepuh api kalah karena tidak bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Jadi langkah yang bijak adalah mundur. Tapi dengan cepat, Xiayan mengikat leher sepuh api. Mau kabur sekarang? Sudah terlambat, ujar Xiayan. Singkat cerita, sepuh api pun kalah telak. Di sisi Song Tian, dirinya tidak mempercayai jika sepuh api bisa dikalahkan semudah ini. Dia juga menyadari kalau tali yang digunakan Xiayan adalah tali yang ada pada kendi labu yang dia beli seharga 100.000 yuan. Kau sudah sadar ya paman? Kendi labu yang kau beli seharga 100.000 yuan itu cuma rongsokan. Artefak yang sebenarnya adalah tali Immortal Binding ini, terang Xiayan. Sepuh! Teriak Song Tian. Kekuatan sepuh api mulai disegel dan berubah menjadi kristal api berwarna merah. Kristal esensi api berhasil Xiayan dapatkan. Setelah itu, Xiayan menawarkan sebuah kesepakatan dengan Song Tian. Hal ini dilakukan untuk menjaga kelangsungan hidup garis keturunan keluarga Song. Berapa banyak uang yang mau kau keluarkan untuk putra tercintamu ini? Tanya Xiayan dengan nada mengancam. Dengan memberi uang dalam jumlah besar ke Xiayan, nyawa si Jun berhasil diselamatkan. Sebentar lagi dunia akan kiamat. Uang tidak akan ada artinya jika dibandingkan dengan nyawa.
Song Tian menyuruh anak buahnya untuk merahasiakan informasi hari kiamat ini ke publik. Dia juga memerintahkan anak buahnya untuk melelang properti dan ubah semuanya menjadi uang untuk membeli pasokan makanan dan minuman. Lalu mereka juga akan pindah ke villa keluarga yang terletak di pinggir kota yang ada bunker bawah tanahnya. Terus Song Tian juga menyuruh anak buahnya memanggil Pak Tua Huang untuk terus mengumpulkan barang antik. Kiamat akan membuat dunia bermutasi. Oleh karena itu, keluarga Song akan memanfaatkan kiamat ini untuk bertambah lebih kuat lagi. Song Tian sudah bertekad kalau akan membalas Xiayan berkali-kali lipat. Singkat waktu setelah dari aula keluarga Song, Xiayan pergi ke sebuah toko obat. Saldo rekening Xiayan sekarang adalah 28,96 juta yuan. Jika bukan karena keterbatasan waktu, Xiayan bisa mendapat lebih banyak lagi dari keluarga Song. Xiayan langsung memborong 1 ton pil sangking ke mbak-mbak apoteker. Sontak mbak-mbak apoteker ini langsung kaget. Jika toko ini tidak punya, Xiayan akan mencari di toko sebelah. Bukannya pihak toko tidak punya, tapi jika Xiayan beli dalam jumlah besar seperti itu, pihak toko butuh waktu untuk menyiapkannya, paling lama sekitar 2 hari. Kemudian Xiayan minta untuk disiapkan lebih cepat dengan menaikkan harganya sebesar 20%. Dia ingin barangnya siap besok malam. Selain beli offline, Xiayan juga beli pil sangking dengan cara online. Kalau di total dirinya sudah membeli sebanyak 10 ton pil sangking. Dan jumlah itu seharusnya juga sudah cukup buat persediaan. Di manhwa ini, pil sangking merupakan barang yang sepele. Anggap saja seperti pil multivitamin untuk kesehatan. Namun saat kiamat tiba, pil ini akan menjadi sumber daya paling penting di masa-masa sulit nanti. Di masa lalu, Xiayan sempat berada di ambang kematian. Di saat itu mereka berdua tidak berhasil mendapatkan pil sangking. Pil ini memiliki efek untuk mempercepat proses awakening dan secara efektif mampu menekan efek zombifikasi. Tidak mau melihat kakaknya maukat, Xiayun terpaksa mencari pil sangking tersebut keluar. Saat di luar, Xiayun tertangkap oleh keluarga Song. Dan di saat itulah Xiayan harus kehilangan adiknya untuk selama-lamanya. Akan tetapi sebuah keajaiban manhwa membuat dirinya bisa kembali ke masa lalu. Tragedi di kehidupan sebelumnya tidak akan Xiayan biarkan terulang kembali. Di sisi keluarga Song, mereka hanya tahu jika kiamat akan segera terjadi. Fokus mereka pasti hanya makanan dan minuman. Mereka tidak tahu kalau di tahap awal kiamat itu sumber daya paling penting adalah para pengguna kekuatan atau para awakener. Dengan memonopoli pil sangking, Xiayan juga akan memiliki pasukan awakener yang siap melayani dirinya. Di ruang tamu, Xiayan mulai mengaktifkan api nether miliknya. Dirinya mulai mengkultivasikan api nether dengan kristal api yang dia dapatkan dari sepuh api yang sudah dia kalahkan. Dan hal ini membuat kekuatannya naik level. Sudaji juga memberi selamat. Soalnya benih api nether berhasil ditingkatkan menjadi benih api teratai merah. Kekuatannya bisa menghancurkan barir spiritual dan menggagalkan mantra. Teknik ilusi yang Sudaji gunakan untuk menjebak si Jun dan antek-anteknya tidak akan mempan kepada Xiayan. Selain itu, level kekuatan Xiayan naik ke tingkat 2. Hal ini membuat kemampuan kontrol api Xiayan menjadi lebih presisi. Dan sayang sekali, episode 1 pun berakhir sampai di sini. Mau manhwa ini dilanjut atau enggak? Silahkan tulis di kolom komentar. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye.